Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sebelum kita masuk ke intinya, marilah simak pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Jadi, teknologi informasi berbicara tentang proses, sedangkan teknologi komunikasi berbicara tentang alat-alatnya. Jadi, kalau kita simpulkan pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan yang mengandung pengertian luas tentang segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan dan transfer atau pemindahan informasi antara media. Selanjutnya kita membahas tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini diawali dari zaman prasejarah yang berlangsung hingga 3000 sebelum Masehi. Manusia pada zaman ini masih belum mengenal istilah teknologi, sehingga mereka mencoba untuk berkomunikasi menggunakan gambar yang mereka gambar di dinding-dinding gua tempat mereka tinggal. Nah, inilah contoh gambar di dinding gua tempat mereka tinggal. Beragam cara dilakukan oleh manusia untuk berinteraksi dengan sesamanya, baik lewat kata, gerakan maupun lewat gambar. Manusia prasejarah atau manusia purba menggunakan gambar sebagai komunikasi. Kemudian, cara berkomunikasi mereka semakin berkembang, yaitu mereka mulai menggunakan bahasa isyarat dalam komunikasi mereka sehari-hari. Manusia purba sudah mampu menggunakan isyarat tangan dan isyarat bunyi berupa dengusan untuk berkomunikasi. Genderang, terompet, dan api digunakan para anggota kelompok berburu yang sedang terpisah, sedangkan asap digunakan sebagai alat pemberi peringatan akan adanya ancaman bahaya. Selanjutnya, kemampuan mereka semakin bertambah dan semakin berkembang lagi, sehingga mereka mulai menciptakan alat yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi, contohnya seperti kentongan. Dulu saat belum ada toa, biasanya kentongan dipakai sebagai alat komunikasi, bukan alat komunikasi antar warga, tetapi kentongan ini lebih mirip dengan alarm peringatan yang dipukul dengan irama tertentu sehingga memiliki arti peringatan yang berbeda. Setelah mereka dapat menyampaikan informasi menggunakan bahasa isyarat dan alat komunikasi seperti kentongan, mereka juga mulai menciptakan suatu simbol seperti piktograf yang digunakan untuk melambangkan huruf. Setelah memasuki zaman sejarah, manusia mulai yang berlangsung antara tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1400 Masehi. Pada zaman ini, ilmu pengetahuan mulai berkembang dan manusia juga mulai untuk mengasah kecerdasannya, sehingga hal ini berdampak langsung terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Contohnya saja seperti bangsa Mesir kuno yang menciptakan hieroglif. Zaman modern, yaitu tahun 1400 Masehi sampai sekarang. Seperti yang dapat kita lihat, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada zaman modern ini jauh lebih berkembang dibandingkan zaman sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dengan penemuan telegraf hingga telepon sampai handphone dan saat ini berkembang menjadi smartphone. Handphone merupakan telepon genggam berbentuk kecil yang bisa dibawa kemana saja. Handphone diciptakan oleh Martin Cooper tahun 1972.
ketika bekerja di perusahaan Motorola. Penemuan handphone menandai pergeseran fundamental, di mana sebelumnya komunikasi bersifat konvensional hanya bisa melalui telepon yang berhubungan ke rumah-rumah. Kini komunikasi bersifat portable, kapan saja dan di mana saja antar pengguna handphone. Radio internet merupakan layanan penyiaran audio yang ditransmisikan melalui internet. Radio internet juga dikenal sebagai web radio, net radio, streaming. Radio adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan, berita, informasi, dan hiburan kepada masyarakat dengan jangkauan luas. TV memungkinkan siaran dengan resolusi HDTV secara lebih efisien. Kemampuan penyiaran multi-channel dan multi-program dengan pemakaian kanal frekuensi yang lebih efisien. Kemampuan transmisi audio, video, serta data sekaligus. Laptop adalah perangkat yang dapat digunakan mengolah data menjadi informasi atau menghasilkan data lainnya. Laptop merupakan komputer yang kemudian didesain sekecil dan seringkas mungkin. Data yang diolah dapat berupa gambar, teks, audio, bahkan video. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual. Fungsi media sosial yaitu berfungsi sebagai media komunikasi. Media sosial dapat digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain berbagi informasi tentang diri atau bisnis dengan orang lain, menciptakan koneksi antara orang-orang yang memiliki minat yang sama, dan membantu orang menemukan bisnis lokal dan sumber daya lainnya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu pembahasan tentang teknologi transportasi. Transportasi merupakan salah satu penunjang dalam kehidupan sehari-hari, baik di pedesaan maupun di perkotaan, di mana transportasi dapat mempermudah untuk menuju ke suatu tempat yang dituju. Dalam perkembangan transportasi, dari masa ke masa terus bergerak perlahan, bahkan terus berevolusi secara sedikit demi sedikit. Dulunya, transportasi dibantu dengan pemanfaatan hewan untuk berjalan di darat dan pengguna rakit untuk perjalanan yang melintasi sungai. Perkembangan transportasi dari masa ke masa. Pada zaman dahulu, mungkin teknologi tidak secanggih saat ini. Jadi, kita membahas penggunaan alat transportasi di darat. Pada zaman dahulu masih menggunakan alat transportasi yang sederhana. Untuk penggunaan alat transportasi darat pada masa itu masih menggunakan pedati, delman, dan juga kuda. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Karena penggunaan alat transportasi yang masih tradisional, maka waktu tempuh pun sangat lama dan juga terbatas. Alat transportasi yang termasuk roda 2 di antaranya yaitu sepeda. Transportasi ini merupakan alat transportasi yang paling sederhana tanpa menggunakan mesin. Hadirnya sepeda telah dikenal sejak zaman dulu kala sampai sekarang. Sepeda motor adalah kendaraan beroda 2 yang digerakkan oleh sebuah mesin. Sepeda motor merupakan alat transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat, tak terkecuali semua kalangan sepeda motor untuk mempermudah aktivitas para orang-orang. Bajai adalah transportasi umum yang menggunakan mesin sebagai penggeraknya. Bajai memiliki ciri khas yaitu beroda 3 dan memiliki bunyi yang cukup berisik. Becak merupakan transportasi tradisional roda 3. Cara kerja transportasi ini adalah dengan menggunakan tenaga manusia, yaitu digayuh oleh supirnya, kemudian penumpang berada di bagian depan. Seiring dengan berkembangnya zaman, becak juga semakin inovatif, di mana sekarang ini becak sudah tidak lagi menggunakan tenaga manusia, melainkan digerakkan menggunakan sepeda motor, atau biasa disebut dengan bentor.
Bus merupakan kendaraan roda 4 atau lebih yang digunakan untuk mengangkut penumpang dalam jumlah banyak. Bus biasanya digunakan untuk transportasi umum atau para wisata. Mobil merupakan kendaraan roda 4 yang sudah diketahui dan banyak digunakan oleh masyarakat. Mobil biasanya digunakan sebagai moda transportasi sehari-hari atau kegiatan baik jarak dekat maupun bepergian jarak jauh bersama keluarga. Truk adalah sebuah kendaraan beroda 4 atau lebih untuk mengangkut barang. Truk juga biasa disebut sebagai mobil barang. Perahu merupakan jenis alat transportasi laut tradisional yang paling terkenal di Indonesia. Perahu telah digunakan oleh masyarakat pesisir Indonesia sejak zaman prasejarah. Perahu biasanya dibuat dari kayu yang diukir detail dan memiliki bentuk yang khas. Kapal uap adalah kapal yang dilengkapi dengan mesin uap sebagai alat penggerak utamanya. Kapal ini biasanya disebut kapal api. Sedangkan kapal layar adalah kapal yang memanfaatkan layar atau angin sebagai tenaga penggeraknya. Kapal layar biasa ditemui di Indonesia sebagai perahu cadik. Transportasi udara adalah segala bentuk pengangkutan barang dan manusia dengan kendaraan yang mampu terbang seperti pesawat terbang, helikopter, dan lain-lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.